Hai, Eh, ini sini ya teman. Oke, balik lagi nih setelah dua pandemi lewat. Akhirnya kita ketemu lagi di dua purnama. Dua purnama enggak dong? Kan purnama itu kan sebulan sekali. Emang ya? Nah iya kan purnama sebulan sekali. Gimana sih? Muncul bulannya atau siklusnya? Kan bulan kan dari sabit, purnama, sabit Emang lagi. Iya, itu 30 hari. Gimana sih? Susah nih anak IPS Ya. anak IPA. Oke, by the way, kita kembali lagi untuk ngobrolin film ya, Ya. ngobrolin film. Nah, kali ini di challenge, kalau sempet tahu lihat story saya di challenge untuk nonton Paranoia. Oke. Paranoia itu produksi Film Indonesia kan? film Indonesia, film Indonesia. Keren, film Indonesia. Produksi Miles Production ya. Wuhu. Oke, itu si saudara Riri Riza. Mhm. Ada Nicholas Saputra, ada si Nirina Zubir, ada satu lagi Lukman Sardi. Lukman Sardi. Terus gue nggak tahu yang cewek tuh anak Itu dia pendatang main baru. juga di itu. Iya Film ya, itu, heeh. pendatang baru. Seksi, Mbak Eno. Bohai. Jadi ceritanya lu Oke. itu gue challenge. Jadi kita sama-sama men-challenge. Challenge ya. Terus Mas Kiki challenge gua untuk nonton Dear David di Netflix Ah. dan gua men-challenge Mas Kiki untuk nonton sama-sama film Indonesia judulnya Paranoia di Amazon Prime Indonesia. iya. Nah, dia baru kelar nonton barusan cuy Tadi di parkiran. berlalu. Jadi Kamu- sekarang masih fresh. Jadi Iya. makanya kita suruh dia review duluan. Tapi kan Oke. berkomitmen. Jijik. Gitu. Silakan Oke. Mas Kiki reviewnya. Paranoia, kalau menurut gua itu cuma permainan. Sebenarnya kekuatannya ada di para pemainnya. Pemain. Kalau ceritanya ya oke lah gitu, karena ketakutan seseorang gitu loh. Jadi kalau kita bicara backgroundnya, jadi ada seorang ibu Nirina Zubir dan seorang anak yang tadi bilang seksi itu punya suami yang seorang kriminalitas, yaitu Lukman Sardi. Betul. Nah, dia kabur dari suaminya. Kebetulan suaminya itu masih ada di penjara, dan dia kabur dari suaminya karena sering disiksa, dan dia bawa barang berharga yaitu patung. Nah, dia kabur sampai ke Bali Dia kabur karena sering disiksa sama suaminya. KDRT cuy. KDRT sama itu bawa barang itu ya, isinya narkoba lah ya. Iya. Isinya narkoba. Intinya suaminya ini memang kriminal, Ah. jadi Nah. tingkah lakunya, behaviornya juga toksik gitu. Iya, dia kabur kemana-mana sampai akhirnya ketemu Bali, terus sampai akhirnya COVID melanda. Ketika COVID melanda kan kita juga sempat dengar bahwa ada beberapa narapidana itu mendapatkan bebas Ya. karena alasan COVID. Betul. Nah, salah satunya si Sardi. Lukman Sardi itu. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah ya dia langsung mencari istrinya itu di mana gitu. Karena dia itu kayak kepala geng, jadi dia dengan sangat mudah mencari istrinya itu melalui teman-temannya gitu loh. Nah, dan dia ketika mencari itu tidak pandang bulu siapapun, kalau nggak ngasih tahu dia bakal dihajar sama dia, intinya gitu. Nah, selama pelarian ternyata ada si siapa namanya, si Nirina Zubir itu bertemu dengan tetangga baik lah, si Dan Nicholas Saputra gitu. Nah, kurang lebih ceritanya begitu sampai antar akhirnya mereka istilahnya survive bersama melawan si Lukman Sardi. Jadi kalau saya lihat mereka itu semuanya orang-orang yang matang ya. Kalau nggak salah Lukman Sardi itu pernah Piala Citra juga, Nirina Zubir juga pernah. I don't know Nicholas Saputra, tapi Nicholas Saputra jarang main film, tapi ketika main film itu dia menunjukkan totalitasnya. Nah, dan ditambah lagi ini yang menyutradari adalah si Riri Riza gitu. Artinya ini duet maut Riri Riza dan Mira Lesmana. Sebuah kombinasi yang sangat apik lah gitu loh. Saya rasa saya melihat Riri Riza tidak kesulitan gitu mengarahkan para pemain-pemainnya untuk mendapatkan cerita yang bagus. Jadi Paranoia itu lebih ke arah ya
kita tuh di film ini lebih mengarahkan kita tuh sebagai si Nirinanya atau si istrinya dari Lumansari. Jadi ketakutan mau ketemu siapa takut, mau ketemu siapa takut, karena memang Sumasari itu kepala geng ya, jadi siapapun bisa disuruh sama dia. Kalau menurut saya lebih ke arah situ, Pen. Jadi maksud gue nggak terlalu spesial banget, tapi yang menjadi yang spesial mungkin sampai lo akhirnya ini bagus banget ya karena itu faktor pemainnya gitu loh. Jadi gue merasakan Nirina itu, gue nonton merasakan menjadi Nirina tuh takut banget. Dapet ya, Plus sama anaknya itu pengen apa ya, maksudnya remaja gitu. Gue tuh pengen ngobrol sama siapa aja, kok ibu selalu ngarang, padahal sebenarnya ada maksud di bagian itu gitu. Itu sih. Kalau menurut lo gimana? Iya benar, setuju. Film Paranoia itu kekuatannya itu adalah akting para pemainnya. Jadi terutama Lukman Sardi ya, keren banget. Untuk casting gue ngerasa ada sedikit kejanggalan, agak jomplang itu adalah saat Nirina dipasangkan dengan Nicholas Saputra. No offense to Nirina, gue ngefans sama Nirina, tapi menurut gue Nirina itu terlalu ketuaan buat Nicholas Saputra. Malah gue berpikirnya tadinya Nicholas Saputra itu bakal jadian sama anaknya Nirina gitu, karena memang dari awal anaknya Nirina itu kan genit gitu, mencoba untuk merayu Nicholas, jadi nggak nyangka bahwa endingnya mereka malah jadian. Tapi kan sebenarnya si Nicholas Saputra di situ kan juga sudah punya istri kan ya, tapi proses divorce gua nggak tahu deh. Betul. Tapi maksud gua kalau melihat fisik ya karena fisiknya jomplang ya gitu. karena Cuman fisiknya di luar itu semuanya menurut gua keren sih, maksudnya backdropnya dia lari dari rumahnya pergi ke Bali, terus dia bagaimana cara dia survive itu, dia jadi agen penyewaan villa di Bali gitu. Terus dia tuh udah nyiapin semuanya. Jadi kalau misalnya kayak di film-film barat gitu yang mereka tuh selalu on the edge of melarikan diri gitu. Jadi dia tuh udah nyiapin koper, udah nyiapin surat-surat berharga, kalau ada apa-apa tinggal lari gitu. Jadi dapet sih filmnya. Dan Nirina juga gue seneng film-film Riri dan Amira itu adalah aktingnya natural. Terus tampilan pemainnya juga natural gitu. Nirina dengan kelihatan ubannya tuh udah kelihatan. Terus dia make upnya tuh minimalis. Terus Lukman Sardi juga yang bener-bener bandit banget gitu, sangar gitu. Jadi nggak ada yang dibuat-buat, semuanya pas, aktingnya pas, endingnya juga keren. Jadi menurut gua Paranoia main di bioskop nggak sih? Kayaknya enggak ya, kayaknya limited gitu. Jadi menurut gue memang film-film yang tayang di streaming itu, terutama film Indonesia ya, banyak yang memang ada yang di bawah ekspektasi, tapi banyak juga yang di atas ekspektasi. Jadi buat temen-temen yang kalau melihat film Indonesia di layanan streaming jangan pesimis dulu, banyak yang keren kok gitu, terutama itu ya Paranoia. Ya. Kalau saya tambahin satu, itu konsistensi gitu. Ketika itu kan di era pandemi awal, saya melihat sampai dengan akhir film mereka tuh kadang-kadang mau ketemu orang baru pakai masker itu konsisten. Jadi kadang-kadang itu yang film Indonesia suka lupa. Betul. Kadang-kadang jadi di awal udah pakai masker, tapi ketika pertengahan sampai akhir lupa kalau ternyata itu ceritanya awalnya pandemi gitu. Nah itu konsistensi itu ada. Jadi memang selalu nggak pakai masker, tapi ketika ketemu orang baru mereka pakai masker dulu. Nah itu sih. Contohnya kayak si Nirina, kalau lagi ada klien yang mau nyewa villa, dia tetap konsisten pakai masker dan selalu pakai baju Bali gitu, pakai kebaya Bali. Jadi itu yang gue suka dari filmnya, otentik gitu, nggak dibuat-buat, nggak berlebihan, semuanya pas gitu. Sip. Oke, jadi we are recommend film Paranoia. Rating dari 10 paling tinggi 1 sampai 10 ya. 7 sama 7 ya. 7 10. Jadi buat teman-teman nonton itu ada di Prime Video. Ya, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Jadi kalau
film Indonesia itu ya harus kita tonton, karena kalau bukan kita yang nonton siapa lagi, karena kita orang Indonesia. Lu film Korea aja nonton, masa di Indonesia enggak. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, Bye. kita selanjutnya